Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi dan gender dengan mengangkat isu social interaction and political communication of female politician. Pada dasarnya pandangan masyarakat tentang perempuan yang belum banyak berkontribusi memberikan tantangan bagi perempuan untuk berinteraksi di lingkungan sosial serta mengkomunikasikan ide-idenya, salah satunya dalam parlemen politik, dikarenakan mayoritas politik di negara Indonesia masih banyak laki-laki. Sehingga topik ini pun menjadi layak untuk dikaji, seperti yang dikemukakan oleh Savitri. Pada dasarnya, urgensi perempuan harus memiliki hak kehadiran dan peran yang sama di parlemen untuk memungkinkan mereka mengutarakan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Lantas, apa tujuan pembuatan video ini? Pembuatan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana Indah Kurnia sebagai seorang politikus perempuan Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang saat ini duduk di kursi DPR RI dalam menghadapi tantangan tertentu dalam berinteraksi di lingkungan sosial dan mengkomunikasikan ide-ide dan gagasannya khususnya di dunia politik. Sebelum terjun ke dunia politik, Indah Kurnia pernah menjadi manajer klub sepak bola Persebaya di kota Surabaya yang berhasil membawanya menjadi juara pada tahun 2006. Indah Kurnia juga 2 kali meraih MURI, Museum Rekor Indonesia pertama. Dia memenangkan penghargaan sebagai manajer klub sepak bola wanita yang berhasil membawa klub sepak bola tersebut juara Liga Indonesia pada tahun 2006. Kedua, dia memegang rekor menyanyikan 714 lagu tanpa teks pada tahun 2007. Adapun hal-hal yang memudahkan Indah Kurnia dalam terjun ke dunia politik, yaitu kemampuannya dalam membangun relasi yang masif saat masih bekerja sebagai pegawai bank. Gaya komunikasinya yang fleksibel untuk membina antar agama komunitas dan juga membangun hubungan dengan perusahaan skala kecil dan menengah. Selanjutnya ada woman power. Menurut Indah Kurnia sendiri, kekuatan perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki dalam berkomunikasi menyampaikan gagasan lebih disegani oleh lawan bicaranya, baik laki-laki ataupun perempuan. Dikarenakan perempuan menghadirkan profil seorang ibu. Hal ini disebabkan setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, menghormati ibu mereka. Oleh karena itu, setiap orang idealnya menjunjung tinggi ucapan dan arahan yang diberikan oleh para ibu. Maka dari itu, Indah menyimpulkan, perempuan idealnya mampu membawa dan menunjukkan dirinya sebagai sosok yang patut dihormati dan didengarkan gagasannya. Selanjutnya ada ciri khas Indah Kurnia dalam melakukan komunikasi dengan rekan kerja. Jadi ciri khas ia adalah selalu mengedepankan persahabatan dan keakraban seolah-olah menjadi ibu yang melindungi dan berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan rekan kerja. Beliau juga tegas dalam meluruskan akar permasalahan apabila terjadi hal yang tidak pantas. Pandangan Indah Kurnia. Menurut Indah, interaksi tatap muka lebih efektif dibandingkan media cetak, televisi, bahkan media sosial. Adapun model komunikasi khas dari Indah yang membuatnya berbeda dengan kebanyakan orang politik lainnya, yaitu dalam hal menyampaikan ide-ide dan gagasannya dalam bentuk lagu yang ia nyanyikan. Ahai nur lelah, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai nur lelah, mendengar kalipso dengan bongo. Ketika menyampaikan ide secara tatap muka, Indah Kurnia mengamati isyarat lawan bicaranya. Ia dapat dengan mudah memahami isyarat tersebut sebagai sesuatu yang membantunya menebak respon lawan bicara dan mengambil langkah untuk menghadapinya. Respon yang diberikan bukanlah mengenai setuju atau tidaknya lawan bicara terhadap apa yang ia sampaikan, namun lebih kepada tertarik atau tidaknya minat lawan bicara akan gagasan yang disampaikan oleh Indah Kurnia. Tantangan yang dihadapi. Adapun sikap lawan bicara yang sering Indah Kurnia alami adalah seringnya mendapat lawan bicara yang cenderung sinis. Ia menyebutkan hal yang membuat lawannya bicara seperti itu dikarenakan yang pertama, perasaan lawan bicara yang terancam dan cenderung mendiskreditkannya. Hal ini karena lawan bicara melihat Indah sebagai saingan atau pihak lawan. Lalu yang kedua ada lawan bicara yang meremehkan atau menganggapnya inferior. Lalu bagaimana Indah Kurnia dapat mengkomunikasikan secara efektif kepada kelompok ataupun individu? Hal yang pertama yang ia lakukan adalah bersikap rendah hati. Kedua, tidak meremehkan orang lain. Ketiga, memberikan contoh yang baik, tidak hanya sekedar memberikan perintah. Dan yang keempat yaitu memberikan solusi atau jawaban, tidak hanya komprehensif tetapi juga lebih dari ekspektasi.
Adapun cara Indah Kurnia menghadapi tantangan saat berkomunikasi. Yang pertama yaitu mendengarkan orang lain dan mencoba benar-benar untuk memahami masalah yang dihadapi oleh orang lain dan bagaimana ide-ide barunya akan menjadi solusi terhadap permasalahan sebelumnya. Akhirnya angkat bicara, mengutarakan pendapat dan menawarkan ide-ide baru. Kedua, mengutamakan keuntungan, manfaat, laba, dan fasilitas yang akan timbul seiring dengan terwujudnya gagasan-gagasan baru bagi yang mewujudkannya. Yang ketiga yaitu menggunakan kosakata dan kalimat sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya, serta menggunakan contoh untuk menggambarkannya dan menguraikan gagasan-gagasan sehingga mudah dibayangkan oleh penerima pesan. Yang keempat yaitu menyampaikan ide-ide baru kepada sejumlah individu untuk mengujinya sejauh mana ide-ide tersebut ditolak atau diterima sebelum menyampaikan ide tersebut kepada khalayak yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesabaran dan ketekunan untuk menjelaskan gagasan secara berulang-ulang dan terus-menerus ketika menghadapi penerima pesan yang memiliki pendidikan yang rendah. Indah Kurnia menggambarkan persepsinya terhadap model komunikasi. Ia menggunakan lagu dan nyanyian untuk menggambarkan model media komunikasi paling efektif selain interaksi tatap muka. Ciri khas darinya adalah mengkomunikasikan gagasan melalui sebuah nyanyian. Indah menyebutkan bahwa kekuatan lagu sebagai salah satu yang mampu menanamkan dan membentuk pendapat seseorang tentang masalah tertentu. Fakta uniknya, Indah Kurnia bisa mengumpulkan banyak pihak melalui lagu jauh sebelum dia memulai karir politik. Ketika dia menjadi politisi, panggung musik terus menjadi efektif media baginya untuk menyampaikan berbagai pesan kepada publik. Paring Waluya utama berkata mengundang masyarakat untuk memahami arti penting dari laut, dia punya jazz Tanjung Perak dan untuk mendorong promosi budaya literasi. Kami menyapa Anda dari arena Tanjung Perak Jazz 2022. Saya sekarang bersama pemrakarsa, penggagas, apapun lah namanya ya. Pokoknya ya, penggagas, pemrakarsa dan juga pendukung, penggembira dan segala macamnya. Indah Kurnia. Saya CEO katanya. CEO-nya. Chief Everything Officer KB tak kerja. Sembarang pokoknya. Oh ya, cocok. CEO. Metode seperti itu hanya dimiliki oleh Indah Kurnia. Kegiatan dan pertunjukan musik yang dibawakan oleh Indah Kurnia juga bisa dianggap sebagai salah satu modelnya interaksi dengan teman, kolega, dan konstituen. Keseharian Indah Kurnia dalam mewujudkan dan menghadiri berbagai kegiatan juga dapat dilihat sebagai mode interaksi sosial dan komunikasi politik dengan konstituennya. Hanya mulai kesempatan dan peristiwa itulah dia bisa bertemu, menyapa, mendengar, didengarkan, dan bertukar pesan sosial dan politik dengan konstituennya. Kesimpulan dari materi ini, penelitian ini menyangkut seorang politisi perempuan yang telah menunjukkan hubungan erat antara interaksi dalam lingkungan sosial, tempat tinggal, dan menjadi bagian darinya, serta strategi media yang digunakan untuk komunikasi politik. Pada poin-poin awal dijelaskan bagaimana mulai Indah Kurnia terjun ke masyarakat hingga ke dunia politik. Tentu terjadi interaksi dalam lingkungan sosial itu sendiri, yang mana ia menjadi bagiannya. Hal tersebut meliputi aspek bahwa Indah Kurnia adalah individu yang telah membangun dan melestarikan secara berkelanjutan beragam interaksi sosial dalam lingkungan yang beragam. Poin lainnya adalah tentang strategi dan media yang digunakan dalam komunikasi politik dalam melancarkan kinerja. Tentu ditemukannya berbagai kemudahan serta kesulitan yang merupakan suatu tantangan baginya. Namun, hal tersebut dapat dilalui salah satunya karena strategi yang diterapkannya adalah komunikasi politik. Hal tersebut meliputi aspek bahwa tokoh yang diangkat dalam penelitian ini mempunyai beberapa ciri khas strategi dan media dalam melakukan komunikasi politik, yaitu pertama, kampanye personal. Kedua, membawakan diri secara sederhana namun menyeluruh dan bahkan melampaui harapan. Ketiga, memberikan keteladanan dan melakukan pekerjaan konkret. Keempat, kegiatannya berkaitan dengan musik.